Halo sobat-sobat Peremi, apa kabar kalian semua? Baik ya, saya doakan semuanya tetap sehat. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Selamat di Tangan Yesus. Siap? Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Kita ulang lagi dari awal. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Shalom semuanya, apa kabar? Kiranya kita tetap di dalam firman Tuhan dimanapun kita berada, maupun dalam kondisi pandemi COVID Corona ini, biarlah kita tetap memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Baik, hari ini yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami di sore hari ini. Bapa, kami mau menyerahkan pribadi kami masing-masing hanya di dalam pimpinan Tuhan. Mohon Tuhan terus menyertai kami, yang memberikan kami kesehatan, stamina yang baik di dalam suasana pandemi ini, Bapa. Bapa, kami serahkan untuk saat ini, kami akan masuk di dalam firman Tuhan, dan biarlah firman sendiri berbicara kepada kami, mengajar kami, membimbing, mendidik, bahkan mengajar kami, supaya kami lebih mengerti kehendak Tuhan, dan kami tahu apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapak, kami serahkan masa belajar kami yang dalam pimpinan-Mu. Engkau yang berkati kami, Engkau yang memimpin perjalanan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan ucap syukur yang di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup. Amin. Nah, di kasih dalam Tuhan, saat ini kita akan baca satu firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Usul akan baca untuk kita semua. Kalian bisa memperhatikan monitor yang ada ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah Dia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah
Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Hadirin yang dikasihi Tuhan, di dalam masa-masa virus corona ini kita kebanyakan berada di rumah karena kita tidak diizinkan untuk berkeliaran dengan suasana virus corona ini untuk menjaga kesehatan kita tetap prima. Nah, jadi sesuai dengan instruksi pemerintah dan juga orang tua, guru, dan kita semua tetap berada di rumah saja. Ya, belajar dari rumah, ya, segala kegiatan dilakukan di rumah, bahkan ibadah pun ya dilakukan di rumah. Nah, itu yang dikasihkan Tuhan dari berikut firman Tuhan ini, saya percaya kita sudah sering mendengarkannya dan tentang kisah di mana Tuhan Yesus mengunjungi keluarga Marta dan Maria. Pada saat Tuhan Yesus hadir dan datang di tengah-tengah keluarga ini, kita tahu bahwa Maria dan Marta menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita dan sebagai tamu agung tentunya pada saat itu. Lalu pada saat Tuhan Yesus sudah masuk ke dalam rumah, di mana kita tahu sesuai dengan yang dicatat dalam Alkitab, Maria langsung duduk di dekat kaki Yesus untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sedangkan Marta, apa yang dia lakukan? Sibuk dengan menyiapkan makanan di dapur. Ya, sudah wajar kan kalau ada tamu datang, apalagi tamu agung Tuhan Yesus pula. Ya, dia menyiapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tetapi pada saat di dalam kesibukan yang dilakukan Marta, bahwa dia menyiapkan kue-kue, mungkin teh juga untuk Tuhan Yesus. Lalu setelah dia kerjakan itu mungkin setengah jalan, dia keluar dan ke ruang tamu menjumpai Maria dan Tuhan Yesus yang ada di sana. Lalu apa yang dikatakan Marta? Tuhan Yesus, kenapa kau membiarkan aku sendiri di dapur untuk mempersiapkan? Harusnya Maria juga ikut di dalam mempersiapkannya itu. Kenapa Maria membiarkan saya seorang diri sibuk untuk menyiapkan kue-kue dan minuman untuk Tuhan Yesus? Lalu apa teguran dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan apa? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Atau secara singkat Tuhan Yesus mengatakan, Marta, Marta, kenapa kamu menyibukkan dirimu? Ya. Kenapa kau menyibukkan dirimu? Ya. Memang benar, memang tidak salah engkau mempersiapkan makanan untukku. Nah, kira-kira demikian dalam bahasa saat ini ya. Lalu lanjut Tuhan Yesus mengatakan di ayat 22, tetapi hanya satu saja yang perlu. Satu saja yang perlu. Dikatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata di dalam setiap hal yang kita lakukan, kita harus tahu apa yang paling penting dan apa yang tidak begitu penting, dan atau apa yang boleh depending atau tidak dilakukan. Jadi ada hal-hal yang sesuai urutannya, ya, primer, sekunder, atau hal yang boleh ditunda. Nah, ini yang terkasih dalam Tuhan di sini. Tuhan mengatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Apa yang perlu dari kisah tersebut? Bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa bagian yang terbaik yang dipilih Maria? Yaitu duduk di dekat Tuhan Yesus dan mendengarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mengatakan Marta saja. Itu sudah wajar Marta menyiapkan makanan untuk tamu untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menyalahkan Marta, tapi Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada Marta bahwa Marta sudah kehilangan akan yang terbaik yang seharusnya dia dapat, seperti yang didapati oleh Maria, yaitu duduk tenang di depan Tuhan Yesus. Artinya di sini juga bahwa apa yang dilakukan Marta mempersiapkan makanan itu benar, tetapi yang salah adalah bahwa Marta dalam pelayanannya, dalam kesibukannya,
akhirnya dia emosi, akhirnya dia marah. Saat khusus dia marah kepada Maria yang membiarkan dia bekerja sendiri di dapur. Akhirnya Maria timbul emosi dan marah, rusak hatinya atas apa yang dia lakukan. Ya, kalau Marta mau menyibukkan diri, mau melayani Tuhan Yesus di dapur menyiapkan makanan itu oke saja. Ya. Tapi mungkin di sini dalam perhitungan ini Tuhan menegur Marta karena atas kesibukan yang dilakukan Marta, ya, membuat Marta emosi. Itu yang sebenarnya tidak diinginkan Tuhan. Membuat Marta marah-marah. Jadi adikku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat, kita renungkan berikut firman Tuhan. Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Kesibukan kita yang banyakkah? Atau pelayanan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Nah, adikku yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya ya, karena kita tidak dibenarkan atau tidak diizinkan keluar rumah, kita kebanyakan di rumah. Otomatis di zaman teknologi yang canggih ini, di zaman komputerisasi ini, di zaman begitu upgrade-nya HP-HP yang dijual, ya, Android yang kita miliki, ya, saya percaya kita semua, anda semua, kita kebanyakan pegang HP, pegang Android, pegang tablet. Untuk apa? Sedang apa mereka? Sedang apa mereka menikmati, menyaksikan Android mereka? Ya, saya ingin katakan, mereka lagi sibuk. Anda sekarang lagi sibuk. Sibuk apa? Sibuk lihat HP, sibuk lihat Android. Umumnya sibuk melihat YouTube tentunya karena banyak entertainment yang di situ. Atau karena daring atau tugas-tugas rumah yang mau dikerjakan, ya, kita sibuk melihat penjelasan guru dari online. Kemudian kita kerjakan tugas juga yang diberikan melalui online. Yang saya ingin katakan adalah, saya memperhatikan pada saat kita setelah memegang Android kita, setelah kita memegang HP kita, yang terjadi adalah sepertinya bahwa apa yang terjadi di sekeliling kita itu gak penting. Dan HP di tangan kita, Android di tangan kita, itu yang paling penting, sehingga gak bisa dilepas, susah dilepas. Nah, sore hari ini saya ingin katakan, kita harus punya satu konsep yang benar. Ya. Memang Android HP penting, ya, karena zaman sekarang ini kita membutuhkan semua. Tetapi yang harus kita pahami dari sini adalah, yang pertama, bahwa Android bukan sesuatu yang sangat penting. Tidak ada HP pun masih bisa hidup. Amin. Ya. Tidak ada HP pun masih bisa hidup. Tidak ada HP pun kita masih tetap bernafas, masih bisa menikmati hari-hari kita. Jadi yang pertama kita harus tanamkan di pikiran, bukan HP ini ataupun Android tadi ini bukan sesuatu yang sangat penting, bukan sesuatu yang sangat penting. Nah, karena dia bukan sesuatu yang sangat penting, hal yang kedua harus kita ingat, ya, bisa ditunda, bisa dipending. Oke? Ya, bisa ditunda, bisa dipending. Artinya bisa tidak dipegang, bisa tidak untuk dilihat. Ya, jadi kita harus tanamkan satu hal ini. Kemudian yang saya katakan bahwa Android kita adalah tidak kekal. Ya, bisa habis baterai, signal tidak selalu bagus, bisa rusak. Ada yang dikasih Tuhan. Ya, kita harus paham ini. Jadi sekali lagi, mungkin jika selama ini kita menganggap Android kita sangat penting sehingga gak bisa dilepas, susah dilepas, ataupun takut hilang, dan jika hilang
Ini harus kita pegang sebagai anak Tuhan yang mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, di kekasihan Tuhan, saya tahu kita semua pada saat ini yang biasanya hari Sabtu kita bisa berkumpul di aula di gereja, bersekutu bersama, untuk bernyanyi bersama, untuk mendengarkan firman Tuhan bersama, untuk bermain bersama. Tetapi sejak pandemi Corona ini membuat kita tidak bisa hadir di gereja. Dan seakan-akan kalau tidak bisa hadir di gereja, kita tidak bisa melayani Tuhan. Oh, salah. Bukan karena kita tidak bisa hadir di gereja, kita tidak bisa melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bisa melayani Tuhan. Oke, pada saat ini karena gereja untuk sementara dan kita tidak bisa berkumpul bersama, dan tidak boleh di gereja, dan tidak boleh ada keramaian. Oke, it's okay. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melayani Tuhan. Nah, saat ini karena instruktur protokol dari pemerintah menjaga kesehatan, kita bisa melayani Tuhan di mana? Di rumah. Saudara-saudara yang kasih, adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Di rumah kita bisa melayani Tuhan. Dan kita harus ingat, di rumah ada orang tua, mungkin juga ada pembantu, oke? Ada saudara-saudara kita. Tapi ingat, jangan membiarkan orang tua khususnya bekerja atau mengurus keluarga sendirian. Itu salah. Jangan karena mama kita atau papa kita berpikir karena mereka adalah orang tua kita, mereka yang mengurus rumah tangga kita. Tidak. Kita sebagai anak juga adalah salah satu anggota dari keluarga. Kita wajib ikut serta di dalam mengurus keluarga. Jangan memang secara umum mama kita bisa melakukan semuanya. Sebagai mama bisa melakukan apa yang harus dilakukan di tengah-tengah keluarga. Tapi bukan berarti mama itu kita jadikan pembantu. Itu sudah keterlaluan. Sebagai anak Tuhan, marilah kita ikut ambil bagian di dalam melayani Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Secara khusus di masa pandemi seperti ini. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak yang bisa kita lakukan. Membantu mama cuci piring, baik kamu anak laki-laki ataupun anak perempuan, sama saja. Lalu bisa membantu mengepel atau membersihkan peralatan rumah tangga, bahkan membantu mama masak di dapur, membersihkan, menyapu, melap dinding, melap jendela, dan lain sebagainya. Banyak yang bisa kita kerjakan di rumah kita. Itu juga sebenarnya ada pelayanan kita di hadapan Tuhan. Hadirin yang dikasihi Tuhan. Jadi janganlah sampai oleh karena Android, oleh karena HP, tab kita, seakan kita disibukkan dan kita tidak bisa dilepaskan. Tidak. Ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Maria. Maria telah memilih yang terbaik. Bukan berarti Marta salah. Jangan karena HP, jangan karena Android. Pada saat kita disuruh membantu, pada saat kita disuruh membeli sesuatu ataupun membersihkan sesuatu di dalam rumah, membuat kita marah, membuat kita emosi, karena seakan-akan mengganggu waktu kita sedang memegang HP tersebut. Itu salah. Harus tahu bahwa HP tidak kekal. HP sifatnya sementara, jadi bisa ditinggalkan, bisa diganti.
bisa dihapus. Jadi ayat yang dikasih dalam Tuhan pada sore hari ini melalui firman Tuhan singkat dan tidak akan panjang. Yang pertama, kita jangan sampai seperti apa yang Tuhan katakan kepada Marta. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Khusus ngajak buat kamera di nama Marta dan juga banyak perkara. Saudara, coba ganti. Maukah kita suatu hari kita mendengarkan suara Tuhan mengatakan, Doni, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan HP, dengan Android. Maukah kita mendengarkan suara seperti ini, teguran seperti ini? Atau kita ingin mendengarkan teguran seperti ini, tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari tangannya. Kita rindu mendengarkan Tuhan mengatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Doni telah memilih melayani Tuhan dengan membantu mengurus rumah tangga dengan baik. Hari ini yang terkasih dalam Tuhan, dalam melalui firman Tuhan pada sore hari ini, kita tidak tahu kapan masa pandemi ini selesai, kapan bisa kita berkumpul kembali. Tetapi ingatlah, dimanapun kita berada, jangan sampai sesuatu hal yang sifatnya sementara menyibukkan kita, bahkan membuat kita menjadi emosi dan kita kehilangan kesempatan untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, menolong adik-adik semuanya, ya. Tetaplah semangat di dalam Tuhan, sadarlah dan selalu waspada, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Ya. Yang paling ngeri, apakah kita pernah terpikirkan, ya, kita asik-asik melihat HP kita, lihat Android kita, ya, bermalas-malasan di situ, bahkan juga sedang emosi. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Apa yang bisa kita lakukan pada saat itu? Hari ini dikasih Tuhan, biar firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita, hati-hati dengan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kesempatan melayani Tuhan, bukan menyibukkan diri, akhirnya membuat kita emosi, membuat kita marah-marah, membuat kita sama sekali tidak ada tujuan bagaimana kita menjalani hidup ini. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita dan memberikan kita kesempatan untuk terus belajar melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas pernyataan-Mu pada sore hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan melalui firman Tuhan, khususnya melalui kisah Marta dan Maria saat menyambut Tuhan Yesus, di mana Maria yang sudah memilih untuk duduk, diam, dan mendengarkan Tuhan Yesus. Bapa, ajar kami untuk memiliki hati seperti Maria, untuk sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, untuk menenangkan diri dan mau belajar dari firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan untuk persekutuan di tempat ini, khususnya para remaja di tempat ini. Biar kami terus memberkati, secara khusus untuk masa studi mereka, terlebih dalam memasuki tahun ajaran baru ini. Tuhan juga sertai bagaimana proses pembelajaran yang mungkin tidak biasa, tetapi itu harus kami jalankan. Berilah kami kekuatan, semangat, walaupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini. Terima kasih